Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT berinteraktif lewat media online. Baik anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab kedua, yaitu yang berbicara atau membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Kita awali dengan Quran surat Al-Isra ayat 32 serta Quran surat An-Nur ayat 2 anak sekalian, di mana Quran surah Al-Isra ayat 32 ini berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Berangkat dari Quran surah Al-Isra ayat 32 ini anak sekalian menjadi latar belakang kenapa kita harus meninggalkan yang namanya mendekati zina. Perlu diketahui anak sekalian, yang namanya mendekati zina itu bukan berarti kita artikan secara hal-hal yang instan, tapi macam-macam dari yang namanya mendekati zina itu banyak. Jadi mata bisa berzina, mulut bisa berzina, serta telinga kita juga bisa berzina. Cuman pada umumnya remaja-remaja sekarang itu mengartikan zina itu adalah hubungan intim di luar pernikahan. Itu padahal pengertiannya sangat luas sekali anak sekalian. Tapi remaja-remaja sekarang itu mengartikan ya pas tertuju kepada titik tumbuhnya gitu loh. Nah, dari itu anak sekalian kita awali pembahasan itu dengan latar belakang. Kemudian Quran surat Al-Isra An-Nur ayat 2 di sini az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi kalau melihat ayat ini adalah sanksi yang akan diterima oleh pelaku zina, baik zina laki-laki ataupun penzina perempuan. Jadi kalau negara kita adalah negara khilafah, maka ayat ini akan betul-betul diterapkan. Jadi ketika satu orang terbukti melakukan yang namanya perilaku zina, maka harus dijaldah sebanyak 100 kali, dijilid sebanyak 100 kali. Ini kalau dalam Islam. Ya untunglah negara kita masih negara hukum, di mana masih melihat yang namanya sisi kemanusiaan. Saya kira itu anak sekalian. Kemudian isi kandungan dari Quran surah Al-Isra ayat 32 salah satunya adalah ya tidak terjadi yang namanya mendekati zina. Maka salah satunya adalah memandang perempuan yang bukan mahramnya kita kendalikan, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya kita kendalikan, berpakaian tidak menutup aurat kita kendalikan, melihat film yang mengumbar aurat kita kendalikan semua anak sekalian. Sebenarnya pembahasan ini adalah follow up dari KD1 dulu anak sekalian, yaitu tentang pengendalian diri, tentang kontrol diri, di mana hal-hal yang sifatnya buruk, negatif kita kendalikan, jangan sampai kita lakukan. Nah, itu adalah kandungan yang tercover di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 anak sekalian. Sedangkan kandungan Quran surah An-Nur ayat 2 di sini yang namanya diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid, ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita berzina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa
hanyalah dikawini oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Ini merupakan asbabun nusul turunnya daripada Quran surat An-Nur ayat 2 ini sekalian. Kita lanjut. Cara berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Karena memang ketika kita terjebak kepada pergaulan bebas, maka kita harus menjaga cara berpakaian kita menurut Islami. Pertama, memahami adab berpakaian menurut ketentuan Islam, menghayati adab berpakaian menurut Islam, menerapkan adab berpakaian menurut Islam, membiasakan adab berpakaian menurut Islam. Sehingga ketika cara berpakaian kita sudah betul-betul diperhatikan, artinya tidak nyentrik, kemudian tidak transparan ketika berpakaian, pokoknya berpakaian sesuai Islami, maka insya Allah kita akan selamat dan tidak akan terjebak kepada pergaulan bebas dan tidak akan melakukan yang namanya larangan berzina tersebut sekalian. Pergaulan bebas di sini kalau pengertiannya adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Biasanya beda-beda, tempat yang lain itu beda, satu tempat dengan tempat yang lain beda. Penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina ini karena bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba, lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, komunikasi tidak berjalan. Ini adalah penyebab-penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina terjadi ya sekalian. Kemudian ini juga lemahnya kontrol orang tua, kemudian menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh media massa, minimnya sarana pembenahan dan aktivitas remaja. Ini adalah penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina sekalian. Salah satu hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina, terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari penyakit kelamin, terjaganya nama baik keluarga, terhindar dari aib, melakukan yang memalukan, jiwa dan raga tetap bersih. Ya, ini adalah manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina sekalian. Jadi jagalah ini semua, jangan sampai terjadi kepada kita semua, apalagi kalian selaku remaja. Jaga nama baik diri kalian, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik keluarga sekalian, jangan sampai terjebak ke dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekalian. Saya kira materi kali ini kita selesaikan dulu. Terkait dengan penugasan nanti saya akan kirim lewat Google Classroom atau grup WA. Kurang lebihnya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.